Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua, Bapak Ibu yang saat ini dengan situasi pandemi COVID-19 yang putra-putrinya belajar di rumah, dan juga kepada rekan-rekan sesama pendidik dimanapun Anda berada, dengan situasi saat ini yang kita belajar di rumah, khususnya orang tua mengalami hal-hal yang baru, di mana sebelumnya jarang membimbing anak belajar, kali ini setiap hari membimbing dan juga memberikan panduan kepada putra-putrinya dalam belajar di rumah. Juga kepada Bapak Ibu guru yang biasanya dalam mengajar setiap hari bisa bertemu dengan anak-anak di kelas, kali ini perlu beradaptasi dengan menggunakan media yang ada, khususnya berupa perangkat komputer, laptop, ataupun Android dalam memfasilitasi pembelajaran. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, tentu ada hal-hal yang di luar keinginan kita. Ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Hal-hal seperti ini seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman, atau bisa dikatakan menimbulkan stres pada diri kita, baik dari sisi orang tua, guru, maupun peserta didik itu sendiri. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya, dimanapun Anda berada yang menonton video ini, bagaimana cara kita merilis dan juga menetralisir emosi-emosi dan perasaan-perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Nah, teknik ini di dunia barat lebih dikenal dengan teknik EFT atau Emotional Freedom Technique, yang mana merupakan pengembangan dari teknik TFT atau Thought Field Therapy. Di Indonesia juga ada yang mengembangkan jenis teknik ini, yaitu menggabungkan antara, saya menyebutnya teori kognitif dan juga dengan intervensi pada energi tubuh. Ya, kesemuanya menggabungkan antara terapi kognitif, psikologis, dan juga intervensi pada tubuh kita, khususnya pada jalur energi meridian tubuh kita. Nah, teknik ini sangat sederhana sekali. Setiap kali kita merasakan perasaan tidak nyaman, apapun perasaan tidak nyaman yang kita rasakan, apakah itu kita merasa jengkel, merasa kecewa, merasa marah, atau merasa cemas, semua jenis perasaan tidak nyaman yang kita rasakan, setiap kali kita merasakannya, maka kita bisa menerapkan teknik ini. Jadi yang pertama-tama, setiap kita merasakan perasaan itu, langkah yang pertama adalah kita menyadarinya. Kita mengakuinya terhadap diri kita sendiri. Kita menyadari, kita mengakui bahwa kita sedang merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dan ini perlu kita rilis. Karena kalau tidak kita sikapi dengan tepat, akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Padahal aspek kehidupan kita tidak hanya pada persoalan terkait dengan pendidikan. Ada hal-hal lain yang juga memerlukan fokus, energi, dan juga upaya kita. Karena itu pertama-tama kita perlu menyadari, mengenali, dan mengakui adanya perasaan tidak nyaman yang kita rasakan, entah dalam bentuk emosi ataupun sensasi fisik pada tubuh kita. Mungkin ketegangan di bagian tengkuk, di bagian bahu, ya, kepala kita merasa berat, merasa pusing, ya, atau perasaan kita merasa tidak nyaman. Kita perlu mengakui, menyadari, mengenali, ya, untuk kemudian kita rilis, kita lepaskan. Nah, setelah kita menyadari perasaan yang kita rasakan, sebisa mungkin kita mengenali apa sebenarnya yang saya rasakan ini, apa yang kita rasakan ini, apa perasaan tidak nyaman yang kita rasakan ini, apa. Kemudian setelah itu juga termasuk mengenalinya adalah kita mengukur skalanya. Jadi tujuan dari teknik ini adalah menurunkan sampai tingkat terendah, ya, sampai hilang sama sekali perasaan, sensasi fisik yang tidak nyaman yang kita rasakan. Jadi kalau kita katakanlah merasakan perasaan cemas atau merasa takut atau merasa marah, nah, setelah kita berhasil mengenali, mengidentifikasi jenis perasaan yang kita rasakan, apapun jenis perasaannya itu, kemudian kita mengukurnya. Jadi dengan angka 0 sampai 10, perasaan ini kita nilai di angka berapa. Ya, kalau 10 kita menyebutnya 10, berarti ini simbol atau perwakilan penilaian kita terhadap intensnya perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Jadi maksimal 10. Jadi sangat tidak nyaman, ya, sangat tidak enak perasaannya. Dan intensitasnya sangat tinggi, 10.
Nah, tujuan kita dengan melakukan teknik ini adalah menetralisirnya hingga ke tingkat 0. Jadi yang sebelumnya suatu kejadian, suatu pengalaman, suatu peristiwa membuat kita merasa marah, jengkel, stres, atau merasa cemas, takut, ya, dengan melakukan teknik yang akan kita praktekkan, kita bisa menurunkannya, melepaskannya hingga menetralisirnya hingga menjadi skalanya titik 0. Kalau kita nilai ketika kita mengingat lagi peristiwanya, kita mengalami lagi peristiwanya dalam benak kita sudah tidak merasakan lagi perasaan-perasaan yang mengganggu itu, atau paling tidak perasaan itu sudah bisa kita atasi. Ya, tapi tujuannya yang paling sehat adalah bisa sampai kita netralisir perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Nah, setelah kita menilai tingkat perasaan kita 0 sampai 10, kemudian berikutnya di tahap awal yang saya sebut tadi sebagai terapi kognitif, kita mengakui perasaan itu. Kita mengatakan perasaan itu kepada diri kita sendiri. Nah, struktur kalimatnya, jadi terapi kognitif di sini kita berbicara kepada diri kita sendiri. Sangat besar dampak atau pengaruh kata-kata kita terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri akan didengarkan oleh seluruh keberadaan kesadaran diri kita, pikiran bawah sadar kita. Ya, dengan syarat kita mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus. Nah, struktur kalimatnya begini. Diawali dengan kata walaupun, ya, atau meskipun, ya. Walaupun saya merasa bla 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 bla. Kemudian ditutup dengan saya ikhlas menerima perasaan ini. Saya pasrah dan berserah diri kepada Allah atas terselesaikannya persoalan ini. Terus saya memilih untuk bersikap positif. Saya memilih untuk tetap berpikir positif dan mencari solusinya. Jadi intinya kalimat awal yang kita ucapkan, ya, dalam terapi ini adalah kita mengakui perasaan yang kita rasakan. Kita mengakui masalah yang kita miliki. Kemudian kita memilih apa? Ya, setelah itu kita memilih apa? Tentu pilihan yang paling enak untuk kita lakukan adalah kita memilih untuk ikhlas menerima terlebih dahulu. Nah, kata ikhlas di sini tentu berbeda dengan terminologi agama, ya. Terminologi agama ikhlas itu berarti niat lillahi ta'ala, ya, tidak ada niat riya atau sum'ah di situ. Tapi karena masyarakat kita sering menamakan atau menyamakan ikhlas dengan rela atau ridho, maka ini tetap ada manfaat positifnya. Kita mengatakan ikhlas menerima. Ya, jadi katakanlah saya merasakan emosi marah ketika mengalami suatu kejadian tertentu. Maka kalimat yang saya ucapkan kepada diri saya sendiri adalah walaupun saya merasa marah atas kejadian bla 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 karena bla 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 bla, kita bisa menceritakan kejadiannya baik secara panjang lebar, ya, maupun secara singkat saja topik judulnya. Kemudian kita tutup dengan tapi saya memilih, kata kuncinya saya memilih ikhlas menerima apa yang telah terjadi atau sedang terjadi ini, dan saya memilih berserah diri pasrah kepada Allah atas terselesainya masalah ini, atau saya memilih untuk tetap berpikir positif, saya memilih yakin bahwa saya mampu menghadapi situasi ini. Ya, jadi struktur kalimatnya mudah sekali. Yang pertama kita mengakui masalahnya apa, yang kemudian yang kedua kita memilih tindakan positif, tindakan konstruktif yang akan kita lakukan. Tentu pertama-tama yang terbaik adalah kita ikhlas menerimanya terlebih dahulu. Ya, karena ketika kita ikhlas menerima, energi tubuh kita sangat tinggi. Ada pembahasan di bukunya David Hawkins, ya, beliau menerangkan tentang power versus force, judul bukunya, bahwa energi netralitas atau penerimaan ketika kita memilih menerima apapun yang terjadi itu energinya sangat tinggi sekali. Karena itu ketika kita mengalami perasaan-perasaan tidak nyaman baik secara emosi maupun sensasi fisik di tubuh kita, keputusan kita untuk memilih menerima, ya, memang sulit, ya, bisa jadi sulit, tetapi ketika kita memilih menerima terlebih dahulu, maka ini menjadi titik awal bagi solusi atau penyembuhan. Kita memilih ikhlas menerima, kemudian kita berupaya sambil kita berserah diri kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kalimatnya, sekali lagi struktur kalimatnya adalah kita mengakui masalah kita apa, kemudian kita memilih ikhlas menerima, dan kemudian apa pilihan tindakan atau pikiran kita berikutnya. Ya, sekali lagi contohnya, misalkan ketika saya merasa stres dengan berbagai macam tugas, ya, walaupun saya merasa stres, ya, cemas, takut, ya, jadi emosinya boleh lebih dari satu. Ya, dengan situasi saat ini, saya memilih ikhlas menerima. Saya pasrah berserah diri kepada Tuhan, dan saya memilih untuk tetap bersikap positif
berpikir positif, bersikap konstruktif, dan saya yakin saya mampu menghadapi situasi ini. Nah, itu contohnya. Nah, ucapkan kalimat dengan struktur seperti itu sebanyak 3 kali ya kepada diri kita sendiri. Nah, ini adalah aspek yang pertama dari terapinya. Jadi apapun situasi, apapun masalah yang kita hadapi, kita ngomong kepada diri kita sendiri. Ya, ucapan suatu keputusan, ya, suatu bentuk kepemimpinan diri kita bahwa walaupun kita mengalami masalah A, B, C, D, tapi kita tetap memimpin diri kita sendiri, kita tetap memilih ya pilihan yang terbaik untuk diri kita. Kemudian aspek yang kedua adalah kita melakukan intervensi pada sistem energi meridian tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ya memiliki sistem energi. Ya, tubuh kita ini ya terdiri dari sistem organ, ya kemudian sel, kemudian sel itu sendiri terdiri atas energi penyusunnya. Nah, tubuh kita ini ada jalur-jalur energinya. Nah, berdasarkan hasil ilmu pengetahuan Cina kuno maupun ilmu pengetahuan modern, ada jalur-jalur energi utama di tubuh kita yang ketika kita stimulasi itu bisa memberikan pengaruh positif terhadap tubuh kita. Nah, mungkin kita sudah pernah mendengar atau melihat atau mengalami atau belajar tentang teknik akupuntur, ya, di mana intervensi berupa tusukan-tusukan jarum ya pada titik-titik tertentu di tubuh kita itu memberikan efek pada peningkatan imunitas tubuh kita atau peningkatan kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan atau mengembalikan kondisi tubuh kita pada keadaan normal atau sehatnya. Nah, ada salah seorang psikiater ya penemu TFT itu namanya Roger Callahan. Dia mendalami teknik pengobatan Cina kuno itu. Kemudian dari rasa ingin tahunya, rasa percobaannya, dia mencoba menggabungkan antara teknik psikoterapi dengan teknik akupuntur itu. Dan yang dia lakukan itu tidak dengan menusukkan jarum pada sistem energi tubuh, tetapi hanya melakukan ketukan atau bahasa Inggrisnya adalah tapping ya pada energi tubuh. Roger Callahan menyampaikan sebuah statement begini, bahwa the cause of all negative emotions is the disruption of the body's energy system. Jadi the cause, penyebab of all negative emotion, dari semua emosi negatif yang kita rasakan, is the disruption, adanya gangguan, disrupsi of our body's energy system, pada sistem energi tubuh kita. Nah, termasuk di sini gangguan-gangguan emosi negatif yang kita rasakan, entah itu marah, cemas, jengkel, kecewa, merasa bersalah, takut, dan seterusnya. Ini adalah indikasi, ya, menurut Roger Callahan, adanya ketidakseimbangan, ya, energi di dalam tubuh kita, adanya gangguan jalur energi di tubuh kita. Ya, maka solusinya adalah mengembalikan lagi, ya, ketidaklancaran, ketidakseimbangan energi tubuh kita itu dengan cara melakukan intervensi pada titik-titik utama energi meridian tubuh kita. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan titik-titiknya yang perlu kita tapping, yang perlu kita ketuk, ya, sambil kita merasakan perasaan tidak nyaman yang kita rasakan itu, sambil kita ikhlas dan kita pasrahkan, ya, dan efeknya adalah menurunnya tingkatan perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Nah, titik yang pertama adalah yang ada di sini, ya. Ini disebut dengan titik karate chop, ya. Nanti kita mengetuknya seperti ini, ya. Kemudian titik yang ada di alis, ujung alis, ya. Boleh kanan, boleh kiri, atau juga boleh dua-duanya. Kemudian di samping mata, ya, tulang di samping mata, area di samping mata. Kemudian area di bawah mata kita, ya. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Kemudian ini area di antara mulut dan hidung kita, kemudian area di bawah bibir bagian bawah ini, ya. Kemudian area daerah tulang selangka. Kemudian titik berikutnya di samping tubuh, ya, boleh di sebelah kiri atau sebelah kanan, atau juga boleh nanti mengetuk dua-duanya. Kemudian ada titik yang berada di jari-jari kita, yaitu di bagian luar ibu jari, kemudian bagian luar jari telunjuk, ya, kanan kiri sama, kemudian bagian yang menghadap ke tubuh kita, jari tengah, kemudian kelingking. Nah, bagian jari manis ini sama dengan jalur yang ada di sini nanti. Boleh kita ketuk, boleh tidak. Ya, kemudian ini tadi. Kalau sesuai urutannya mulai dari wajah sampai dengan tangan ini tadi. Kemudian ada satu lagi titik yang ada di sini. Ya, antara jalur jari kelingking dengan jari manis tengah-tengahnya. Yang terakhir titik yang ada di
ubun-ubun kita, kepala kita. Ya, ini disebut dengan 100 meeting point. Nah, selain titik-titik itu ada satu lagi area di tubuh kita yang bisa kita juga lakukan intervensi, tetapi caranya bukan dengan mengetuk, tapi dengan memijat lembut atau dengan mengurutnya, yaitu titik soft spot yang ada di sini, di kiri atau di kanan sama saja, salah satu. Kalau kita tidak kidal, kita biasa tangan kanan ya seperti ini. Kalau kidal ya bisa sebelah kanan seperti ini. Nah, oke, itu titik-titiknya. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Setelah kita mengenali, mengakui, menyadari perasaan yang kita rasakan, kemudian kita menentukan nilainya berapa ini, intensitasnya, apakah 10 atau apakah 9 atau 8. Kemudian kita menentukan kalimatnya sambil kita mengucapkan kalimat itu tadi, kalimat setup ya. Kita mengucapkannya ya sambil melakukan ketukan pada karate chop, boleh kiri boleh kanan ya, atau dengan melakukan ini, rubbing ya, memijat lembut pada bagian dada sebelah kiri atau sebelah kanan seperti ini. Ya, karena mengapa disebut soft spot ini? Karena area ini kalau kita tekan dengan keras terasa nyeri. Nah, ketika kita melakukan terapi seperti ini bukan kita menyakitinya, tidak, tapi dengan pijatan yang terasa nyaman, ya seperti ini. Ya, saya akan praktekkan. Jadi boleh dipilih salah satu, ya, misalkan dengan karate chop seperti ini. Walaupun saya merasa marah ya, dengan kejadian bla 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 itu tadi, apapun kejadian yang kita rasakan, saya memilih untuk ikhlas menerima perasaan ini, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah ketenangan dan kedamaian hati saya. Saya memilih memaafkan. Ini kata-katanya bebas, terserah Anda. Ini diucapkan 3 kali, ya, diulangi sebanyak 3 kali. Atau yang kedua, boleh sambil mengurut bagian kanan atau kiri bagian dada. Saya praktekkan. Ya Allah, walaupun saya merasa kasus yang lain ya, saya merasa cemas dengan kondisi saat ini, ya, usahakan yang spesifik ya. Kondisinya yang spesifik apa, ceritakan saja ya. Saya ikhlas menerima perasaan ini, saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya memilih untuk berserah diri kepadamu. Saya memilih untuk berdaya, saya memilih untuk mencari solusi, saya tidak akan menyerah. Saya memilih untuk terus berjuang, terus bergerak. Nah, seperti diucapkan 3 kali. Kemudian sekarang yang bagian ketukan pada titik-titik tubuh kita. Yang pertama, kita bisa mengetuk bagian alis kita, ya, pangkal alis kita, sambil kita mengucapkan atau mengingat kejadiannya yang membuat kita merasa tidak nyaman itu. Gini, kita bisa mengetuknya menggunakan 2 jari, atau kadang saya lebih sering 3 jari seperti ini. Ya, walaupun yang kena mungkin hanya bagian jari tengah, tapi lebih nyaman buat saya. Seperti ini. Boleh salah satu atau juga boleh dua-duanya. Sambil mengetuk begini kita mengingat kejadiannya, ya. Kita berniat untuk melepaskan, mengikhlaskan. Jadi kuncinya adalah kita berniat untuk mengikhlaskan, melepaskan perasaan ini. Atau kita juga bisa tambahkan ya, untuk saudara-saudara saya yang beragama Islam, kita sambil membaca istighfar. Boleh diucapkan, boleh dalam hati. Astagfirullahaladzim. Kita sambil mengingat kejadiannya, ya, niatnya untuk mengikhlaskan, melepaskan ya. Titik yang kedua di samping mata, jumlahnya senyaman mungkin ya. Panduan standarnya 7-9, tapi tidak perlu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, tidak perlu ya, senyamannya aja ya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kuncinya di sini kita sambil melakukan ketukan, kita niatkan untuk mengikhlaskan, melepaskan. Ini adalah teknik releasing, teknik untuk menetralisir ketidakseimbangan, disrupsi di energi tubuh kita terhadap suatu kejadian yang kita alami atau suatu memori yang kita miliki. Yang keempat, kemudian yang kelima, titik yang keenam, kuncinya di sini kita sambil mengetuk, sambil merasakan perasaannya, sambil kita ikhlaskan, kita pasrahkan. Kemudian titik yang keenam, kita boleh kanan sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja, atau boleh dua-duanya. Saya sendiri lebih sering seperti ini. Kemudian sini jari sebelah kiri, boleh juga ditambah dengan jari sebelah kanan, senyamannya. Jadi inti dari teknik ini adalah yang membuat kita merasa nyaman, merasa rileks. Kemudian ini. Nah, kemudian titik yang 100 meeting point
di kepala kita. Kuncinya adalah kita merasakan, kita meniatkan untuk mengikhlaskan, melepaskan perasaan tidak nyaman yang kita rasakan itu. Nah, kemudian tadi saya tunjukkan titik yang berada di sini. Nah, caranya seperti ini. Ini namanya adalah EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Jadi ada peneliti ya di barat yang menyebutkan bahwa gerakan bola mata kita ini berpengaruh terhadap emosi perasaan yang kita rasakan. Nah, kita menggabungkan ini antara teknik tapping juga dengan gerakan bola mata, namanya EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Caranya seperti ini. Kita mengetuk titik ini ya, titik yang tadi antara jari kelingking dan juga jari manis di sini. Kita ketuk seperti ini pakai 3 jari ya, atau 4 jari boleh seperti ini. Kemudian perhatikan prakteknya ya, seperti ini. Langkah pertama ada 9 langkah. Yang pertama begini, kita memejamkan mata. Ada yang menyarankan pejam mata biasa, ada yang menyarankan pejam mata keras ini. Silahkan yang menurut Anda nyaman yang mana ya. Kemudian yang kedua, kita membuka mata. Ada yang menyarankan juga seorang ahli membuka matanya lebar-lebar seperti ini, melotot. Ini yang kedua. Yang ketiga, sambil kita tetap mengetuk seperti ini, kepala kita menghadap ke depan, kita melirik di kanan bawah seperti ini. Kemudian kiri bawah. Nah, sampai kiri bawah, perhatikan ini, bola mata kita putar seperti ini, melihat seperti ini. Ya, searah jarum jam. Berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Sampai ke pojok kiri lagi, kemudian berlawanan arah. Nah, ini seperti meregangkan otot-otot bola mata kita. Kemudian kita menghadap ke depan. Sambil kita menghadap ke depan, kita bergumam irama. Iramanya terserah apa. Ya, kalau orang barat biasanya mencontohkan, Gary Craig mencontohkan lagu Happy Birthday. Bergumam, hanya bergumam begini. Gitu. Ya. Atau kita boleh satu-satu, aku sang ibu misalnya. Terserah lagunya apa. Yang penting jangan satu lagu full. Ya, hanya beberapa nada di depannya saja, hanya 2-3 detik. Kemudian berikutnya kita menghitung angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tutup lagi dengan bergumam lagi. Selesai. Nah, mungkin di antara Anda ada yang bertanya, kenapa kok seperti itu? Tadi saya sampaikan bahwa gerakan bola mata kita ini sebenarnya mengakses ya memori-memori dan juga perasaan tubuh kita. Ada yang meneliti bahwa ketika kita melihat kanan bawah seperti ini, kita melakukan dialog ya dengan diri kita sendiri. Kemudian kalau kiri bawah, kita mengakses perasaan kita. Kemudian ketika kita melihat kiri mendatar seperti ini, kita mengakses memori auditori kita. Kiri atas mengakses visual memori kita, kanan atas mengakses visual konstruk kita, kanan bawah mengakses auditori konstruk kita, yang kanan bawah tadi sudah. Nah, kemudian ketika kita bergumam, ya, nah itu sebenarnya kita menstimulasi hemisfer otak kita sebelah kanan. Ya, kemudian kita berhitung, kita menstimulasi hemisfer otak kiri sehingga terjadi keseimbangan. Nah, kenapa kok yang bergumamnya 2 kali? Karena emosi itu ada yang menyebutkan lebih banyak disimpan di otak sebelah kanan. Ya, kita tidak sedang mendalami terkait dengan teori, yang penting ini dipraktekkan saja, hasilnya kita rasakan manfaatnya. Nah, saya akan contohkan sekali lagi yang Eye Movement Desensitization Reprocessing ini tadi, atau EMDR ini, EMDR ya. Ada 9 langkah, perhatikan. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah ya secara keseluruhan teknik ini. Ada yang menambahkan tapping lagi ya, setelah EMDR ini tadi, setelah melakukan gerakan bola mata dan mengetuk ini ya, ada yang menambahkan 1 kali putaran finishing ya, dengan mengetuk mulai dari ini tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke titik sini, kemudian terakhir sini ya. Kemudian tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang nafas, tarik nafas lagi, buang nafas. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal dirasakan, diukur lagi bagaimana tingkat perasaannya ya.
pada sebagian besar kasus, hampir semuanya, hampir selalu pasti ada penurunan tingkat stres, tingkat emosi negatif yang kita rasakan. Ya, terlepas dari tepat atau kurang tepatnya yang kita lakukan tadi, tetapi mulai dari awal kita mengucapkan kalimat afirmatif, ya, set up kalimat statement untuk mengatasi psychological reversal kepada diri kita sendiri. Kita mulai mengucapkan kalimat tadi 3 kali, kita afirmasi positif, kita self talk positif pada diri kita sendiri, itu sudah berdampak. Kemudian kita melakukan tapping, kita melakukan EMDR, itu juga sudah berdampak. Nah, apabila setelah satu proses ini selesai kita lakukan, kita masih ada perasaan sedikit mengganjal, ya sudah, kita ulangi lagi. Ya, kita lanjutkan lagi, ya, bukan mengulangi lagi berarti prosesnya yang tadi gagal, bukan. Ya, kita melanjutkan lagi prosesnya. Ya, kalimatnya sama, ditambah sedikit, misalkan walaupun saya masih ada sedikit perasaan mengganjal, sedikit perasaan tidak nyaman, jadi ditambah ada perasaan sisa, perasaan tidak nyaman yang masih tersisa atau masih ada sedikit, atau yang masih tersisa gitu. Ya, tinggal nambah itu aja, kemudian sampai akhir sama. Jadi ini yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat pada Bapak Ibu di rumah, orang tua dan juga anak-anak, juga para guru. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, ya, dimulai dari kesehatan batin dan mental kita sendiri, kemudian kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.